Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Silly Nenggolan dengan NIM 2201040440 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Dosen pengampu Ruslan Pardosi, MSI. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan ukuran sampel. Pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dari sampel. Sampel adalah perwakilan dari populasi atau yang dimaksud dengan sampel ini adalah bagian atau pecahan dari keseluruhan atau bagian dari seluruh himpunan yang terpilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam penelitian. Ada 3 metode praktis dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama, tabel Christie. Yang kedua, nomogram Henry-King. Yang ketiga, rumus Lewin. Maka di sini saya akan menjelaskan salah satu dari ketiga metode tersebut, yaitu metode rumus Lewin. Metode rumus Lewin adalah untuk menentukan ukuran sampel minimal buka kurung N jika diketahui ukuran populasi buka kurung N besar tutup kurung pada taraf signifikansi alfa adalah N sama dengan N per 1 tambah N alfa pangkat 2. Contoh soal dari rumus Lewin yaitu berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran per A 2500 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Yang kedua B 25,500 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,01. Kita akan membahas yang pertama yaitu A. N sama dengan N per 1 tambah N alfa pangkat 2 sama dengan 2500 per 1 tambah 2500 alfa yaitu 0,05 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 344,83 dibulatkan menjadi 345. Yang kedua yaitu B. N sama dengan N per 1 tambah N alfa pangkat 2 menjadi 25.500 per 1 tambah 25.500 alfa buka kurung 0,01 tutup kurung pangkat 2 menjadi 7.183,10 dibulatkan menjadi 7.184. Ada beberapa teknik sampling. Yang pertama, probability sampling. Salah satu dari probability sampling adalah simple random sampling. Di sini saya akan menjelaskan simple random sampling. Random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagian dari sampel. Setiap elemen dan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak. Di samping dari pengertian dari simple random sampling, kita dapat melihat sebuah random number table yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah pengambilan dari sampel. Metode simple random sampling menggunakan teknik probabilitas sampling sederhana. Ada 3 karakteristik utama dalam simple random sampling, yaitu A. Hanya terdiri dari satu langkah atau proses. B. Setiap subjek atau objek memiliki kesamaan peluang untuk terpilih. Dan C. Populasi dapat diidentifikasi dan dibuat daftar. Macam-macam variasi dari teknik simple random sampling antara lain 1. Sistem arisan atau mengambil salah satu angka dari wadah disebut juga fishbowl suite. Kedua, menggunakan tabel bilangan random. Yang ketiga, menggunakan aplikasi komputer untuk menentukan bilangan random. Setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Cara menentukan siapa saja yang bisa menjadi sampel adalah dilakukan dengan cara acak tanpa ada stratifikasi, cluster atau teknik secara sistematis. Adapun yang menjadi contoh soal dari simple random sampling ini yaitu
Misalnya Anda ingin melakukan penelitian tentang preferensi buku di antara siswa SMA di sebuah kota. Populasi yang ingin Anda teliti adalah 300 siswa SMA di kota tersebut. Maka kita akan membahas dengan cara yang pertama, beri nomor unik pada setiap siswa dalam populasi, misalnya dari 1 hingga 300. Yang kedua, kita dapat menggunakan metode random untuk memilih angka acak antara 1 dan 300 sebanyak jumlah sampel yang diinginkan. Misalnya, jika Anda ingin mengambil sampel sebanyak 50 siswa dari populasi 300, maka gunakan metode random untuk memilih 50 nomor acak antara 1 dan 300. Yang ketiga, identifikasi siswa yang memiliki nomor yang sesuai dengan nomor acak yang telah dipilih. Misalnya, nomor-nomor acak yang dipilih adalah 15, 42, 73, 91, dan sebagainya. Maka identifikasi siswa yang memiliki nomor 15, 42, 73, 91 dalam daftar siswa. Selanjutnya, setelah identifikasi siswa-siswa yang akan menjadi bagian dari sampel, hubungi mereka untuk mengajukan pertanyaan survei atau untuk mengikuti penelitian yang telah Anda rancang mengenai preferensi buku. Dan yang kelima, setelah data dikumpulkan dari sampel, analisis data untuk mendapatkan wawasan mengenai preferensi buku di antara siswa SMA di kota tersebut. Dengan melakukan simple random sampling, setiap siswa dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel, sehingga hasil penelitian dapat menjadi representatif dari populasi siswa SMA di kota tersebut. Atau kita bisa melihat dari tabel random number tabel yang ada dalam layar tersebut. Selanjutnya ada yaitu beberapa teknik sampling. Yang kedua yaitu non-probability sampling. Di sini saya mengambil salah satunya adalah sampling kuota. Sampling kuota atau kuota sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti ingin memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili berbagai kelompok yang ada dalam populasi. Dalam sampel kuota, populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok atau kelompok kuota berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, atau wilayah geografis. Kemudian, peneliti memilih sejumlah individu dari setiap kelompok ini sehingga proporsi masing-masing kelompok dalam sampel mencerminkan proporsi yang sama dalam populasi. Contoh soal yang terdapat dalam sampling kuota yang dapat kita jelaskan yaitu 1. Sebuah perusahaan ingin melakukan survei tentang penggunaan media sosial di antara penduduk kota X. Populasi penduduk kota X terdiri dari 8.000 orang dengan pembagian sebagai berikut berdasarkan usia dan jenis kelamin. Usia 18-25 tahun terdapat 2.000 pria, sedangkan wanita 1.500. Yang kedua, usia 26-40 tahun terdapat pria 2.500, sedangkan wanita 2.000. Yang ketiga, usia di atas 40 tahun terdapat pria 1.500, sedangkan wanita 1.000. Perusahaan tersebut ingin mengambil sampel sebanyak 500 responden dengan mengikuti kuota usia dan jenis kelamin yang sama seperti dalam populasi. Berapa jumlah sampel yang harus diambil dari setiap kelompok usia dan jenis kelamin? Maka kita dapat menentukan kuota tersebut dengan setiap kelompok usia dan jenis kelamin. Total sampel yang diinginkan adalah 500 responden. Pertama, kita membahas kuota untuk usia 18-25 tahun. Pria 2.000 per 8.000 kali 500 atau dibulatkan menjadi 125.000 sampel. Yang kedua, wanita 1.500 per 8.000 dikali 500 sama dengan 90,758 atau dibulatkan menjadi 93,75 sampel. Yang kedua, kuota untuk usia
26 sampai 40 tahun. Yang pertama, pria 2.500 per 8.000 kali 500 dibulatkan menjadi 156. Yang kedua, wanita 2.000 per 8.000 dikali 500 dibulatkan menjadi 125 sampel. Yang ketiga yaitu kuota untuk usia di atas 40 tahun, pria sebanyak 1.500 per 8.000 dikali 500 sama dengan 9,75 sampel dibulatkan menjadi 94. Yang kedua, wanita sebanyak 1.000 per 8.000 dikali 500 sama dengan 62,5 sampel dibulatkan menjadi 63. Jadi, jumlah sampel yang harus diambil dari setiap kelompok usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut. Usia 18-25 tahun 125 pria, 94 wanita. Yang kedua, usia 26 sampai 40 tahun 156 pria dan 125 wanita. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada tutur kata yang tidak menyenangkan, saya meminta maaf. Terima kasih.